Setelah kita mendengar tentang adanya kisah ya seekor semut yang telah diperjalankan dari Surabaya ke Sidoarjo, yang perjalanan ini adalah perjalanan yang di luar batas kewajaran ya seekor semut atau bangsa semut. Tapi dalam kenyataannya dia telah berhasil berpindah tempat ya dari Surabaya ke Sidoarjo. Luar biasa. Akhirnya dari sini kita akan dibawa kembali untuk mengkaji ya, tentang kisah lama, kisah fenomenal yang sangat agung, yaitu apa? Isra Mi'raj. Ya. Dalam Isra Mi'raj ini kan kita fahami bahwa aktor tunggalnya kan Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, di sini kita juga akan mengesampingkan ya tentang debatable ya, berdebat tentang apa pemaknaan atau penafsiran apakah ini perjalanan fisik atau non fisik. Kita nggak membahas itu kali ini ya. Di sini kita akan mencoba untuk mensinkronkan tentang analogi yang tadi terjadi di kisah semut. Ada beberapa kesamaan ya, yang terutama adalah merujuk kepada teks ayat Al-Quran ya, yang disebutkan bahwa subhanalladzi asra bi abdihi laila ya. Jadi asra bi abdihi laila ya, diperjalankan seorang hamba pada satu malam. Nah, kalau mensinkronkan terhadap kisah tadi itu, kisahnya si semut ya, ternyata mungkin kita bisa ada suatu ya deskripsi ya tentang alasan bahwa penggunaan kata hamba ini kan cukup layak untuk mewakili ya tentang keterbatasan fisik. Kalau dalam Isra Mi'raj ini ya fisiknya manusia, yaitu Muhammad gitu loh. Karena di luar logika ketika fisik manusia harus dipaksa menempuh jarak yang sangat jauh dalam satu malam, ya bisa hancur gitu kan kalau dipaksakan. Tapi kenyataannya ini terjadi ya, sehingga fungsinya apa sih ya kata hamba ini? Fungsinya tadi itu salah satunya adalah untuk mengcover keterbatasan fisik ya. Cuman yang menjadi garis bawah ya, kata hamba ini kan bisa dikatakan sebagai suatu bentuk predikat ataupun titel yang mulia ya, karena ini kan spesial, sehingga ada beberapa kriteria yang bisa disandingkan kepada predikat hamba ini. Yang pertama mungkin kalau bisa kita pahami adalah segi kepasifan, bentuk ketakwaan, bentuk kepatuhan, bentuk ketaatan ya terhadap suatu aturan. Mereka yang pasif adalah mereka yang taat, mereka yang tidak mendahulukan tentang egoistisnya, tentang keinginan pribadinya, tentang arogansi dirinya ya. Dia mencoba untuk mengesampingkan itu. Dia mendahulukan tentang kepatuhannya terhadap suatu bentuk aturan ya, perintah ya, dan mencoba untuk menjauhi tentang hal-hal yang bisa menghambat ya dalam proses kepatuhan tersebut ya. Ya tadi bahasa takwa ya bisa digunakan dalam hal ini ya. Ketika sosok manusia itu konsisten terhadap kepasifannya ya, maka dia akan dipermudah ya, di dalam melalui kehidupannya. Hidup menjadi mudah, menjadi nyaman, dan akhirnya dia akan sampai kepada suatu posisi ya yang sebagai idaman bagi setiap orang. Dan dia sampai di posisi tersebut, di keadaan tersebut tanpa bersusah payah,
Yang lainnya harus berjalan, harus berlari, ya menggunakan banyak energi, tapi dia tanpa, dengan susah payah ya. Yang mereka lakukan, yang lainnya lakukan itu, dia sudah di posisi tersebut. Nah, karena apa? Ya dia terpilih. Ya 1001 dari sekian banyak. Nah, karena bentuk kepasrahannya, gitu loh. Dia mungkin tetap berikhtiar, ya tetap berusaha, dia berdoa, tapi dia kemudian memasrahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk ketaatan, kepatuhan. Ini adalah syarat utama yang layak disandingkan kepada predikat sosok hamba. Ya. Itu ya. Nah, akhirnya kalau berbicara masalah pasif, maka di sini muncul aktif. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau si pasif ini bisa sampai finish, apakah si aktif juga punya hak untuk sampai finish? Jawabannya iya. Sama-sama punya hak untuk diberikan kesempatan mencapai finish. Cuman kalau yang pasif ini diperjalankan, tetapi kalau aktif itu dia berjalan sendiri. Contoh begini, si A sama si B, mereka akan bisa sama-sama menjadi sosok yang pintar atau pandai. Ya, si A ini karena dia ini pilihan spesial karena kepasifannya, dia mungkin ya tanpa dia berusaha ya belajar, tanpa dia sekolah, dia sudah memiliki suatu kepandaian bawaan. Dia cukup otodidak, dia memiliki suatu ilmu laduni sehingga dia ahli dalam suatu hal. Tapi di sisi yang lain, si B, dia punya suatu keinginan, saya bisa pandai, bisa. Tapi dia karena pingin pandai, ya, pingin punya suatu keahlian, ya, akhirnya dia mau tidak mau harus aktif, harus belajar, harus sekolah, harus kuliah, sampai dia akhirnya pandai, ya. Sama-sama A dan B itu sampai pada titik sama-sama pandai, sama-sama menjadi seorang ahli. Tapi yang satunya itu dia pasif, ya, sudah dipilih, ya, bawaan, laduni, otodidak. Tapi yang B ini karena dia menginginkan untuk menjadi pandai, untuk menjadi pintar, ya, maka dia harus aktif, harus mau berusaha, ya, sama-sama dipenuhi, ya, sama-sama dipenuhi, ya. Jadi antara, kalau dalam bahasanya itu kan di sama me, ya, satunya dikehendaki, yang satunya menghendaki. Yang dikehendaki ini dia pasif, yang menghendaki ini aktif, dan mereka sama-sama akan bisa sampai pada posisi ya, tadi itu kalau contohnya pintar, ya sama-sama bisa pintar antara keduanya, bisa pandai, ya, itu ya. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari istilah hamba, ya, bahwa hamba merupakan suatu predikat yang luar biasa, yang mana adalah bagi mereka yang memiliki kriteria tersendiri yang bisa menyanding sosok hamba, menyanding suatu predikat hamba. Diulangi lagi bahwa salah satu kriterianya adalah, pertama pasif, ya, yang kedua adalah pilihan, ya, terus ini menjadi suatu syarat mutlak yang akan bisa menyandang predikat hamba, ya, itu.